dari setiap momen, termasuk pergantian tahun, kita diperintahkan untuk bermuhasabah, menghitung-hitung diri kita, mengevaluasi diri kita, mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah setahun yang lalu kita sudah lebih banyak melakukan kebaikan-kebaikan ketimbang melakukan pelanggaran atau maksiat? Itu yang harus kita renungi diri kita masing-masing. Jangan sampai kita setahun yang lalu lebih banyak melakukan kemaksiatan ketimbang kebaikan-kebaikan. Ya. Sehingga kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian memperhatikan apa yang kalian telah persiapkan untuk kehidupanmu di masa akan datang di negeri akhirat. Ya, jadi setiap saat kita diingatkan oleh Allah untuk memperhatikan persiapan bekal kita untuk kehidupan akhirat kita. Ya. Kenapa akhirat selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita persiapkan? Karena sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat seperti yang kita yakini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyushirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sempatlah kita semua datang berkumpul di masjid yang mulia ini, membuktikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi ada orang yang juga mengatakan bahwa beriman bertakwa kepada Allah, tapi untuk datang seperti yang kita lakukan ini, dia tidak mampu lakukan. Dan ini yang kita syukuri. Kemudian kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan, Nabi yang menjadi contoh tauladan bagi kita yang mengaku pengikut beliau. Selaku khatib pada Jumat kali ini, sekali lagi saya mengajak kepada kita semua
untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keimanan dan ketakwaan yang sudah kita miliki semakin baik, semakin kokoh, dan pada akhirnya nanti kita dipanggil menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua dalam keadaan iman dan Islam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Pada kesempatan ini kembali saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa sebentar lagi akan terjadi pergantian tahun. Tinggal beberapa hari lagi akan terjadi pergantian tahun dari tahun 2024 ke tahun 2025. Pergantian tahun merupakan sunnatullah. Merupakan peristiwa yang biasa. Tidak ada yang istimewa. Diperingati atau tidak diperingati, pasti terjadi. Tetapi apa yang menjadi kenyataan setiap tahun kita saksikan bahwa ada tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat kita yang justru dampak negatifnya banyak ketimbang mungkin kalau ada baiknya. Seperti kebiasaan membakar petasan. Membakar petasan itu secara tidak langsung sebenarnya membakar uang itu. Kita beli lalu kita bakar. Itu secara tidak langsung uang yang dibakar itu. Dan saya saksikan justru tidak semua yang membakar-bakar petasan itu orang-orang yang berada. Ada saudara-saudara kita yang kehidupannya juga susah kelihatannya, tapi bisa membeli petasan untuk dibakar. Dan itu dampaknya sangat tidak bagus. Orang mau tidur, tidak bisa tidur karena terganggu oleh bunyi petasan. Kemudian kebiasaan membunyikan trompet. Mungkin atas nama kasih sayang kita kepada anak atau cucu kita, kita belikan trompet. Tapi mungkin kita tidak pernah membayangkan bahwa trompet yang sampai ke mulut anak kita atau cucu kita, pernahkah kita membayangkan sudah berapa orang yang tiup trompet itu baru sampai ke anak cucu kita? Mulai dari yang bikin, sampai penjualnya, orang yang datang beli, semua tiup itu Pak. Tidak mungkin tidak ditiup. Karena ingin diketahui apakah dia bunyi atau tidak. Dengan demikian, dari sekian orang yang tiup trompet itu, bisa jadi ada yang penyakitan. Sehingga tertinggal itu penyakit itu secara tidak langsung kita atas nama kasih sayang kepada anak kita atau cucu kita, penyakit yang sampai sama dia. Kemudian yang selanjutnya yang selalu kita lihat setiap terjadi pergantian tahun, tradisi atau kebiasaan kita bikin acara. Di mana-mana ada acara hiburan, acara karaoke, acara makan-makan, acara minum-minum. Ini semua belum bermasalah. Tapi bermasalah kemudian adalah apabila di acara makan-makan atau acara minum-minum, biasanya, terutama kalau acara anak muda, acara itu dianggap tidak lengkap kalau tidak ada minuman kerasnya. Itulah yang bermasalah. Padahal apa yang mesti kita lakukan? Kita diajarkan oleh agama kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Dari setiap momen
termasuk pergantian tahun, kita diperintahkan untuk bermuhasabah, menghitung-hitung diri kita, mengevaluasi diri kita, mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah setahun yang lalu kita sudah lebih banyak melakukan kebaikan-kebaikan ketimbang melakukan pelanggaran atau maksiat? Itu yang harus kita renungi diri kita masing-masing. Jangan sampai kita setahun yang lalu lebih banyak melakukan kemaksiatan ketimbang kebaikan-kebaikan. Ya. Sehingga kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian memperhatikan apa yang kalian telah persiapkan untuk kehidupanmu di masa akan datang di negeri akhirat. Ya, jadi setiap saat kita diingatkan oleh Allah untuk memperhatikan persiapan bekal kita untuk kehidupan akhirat kita. Ya. Kenapa akhirat selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita persiapkan? Karena sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat seperti yang kita yakini semua. Ya. Karena perbandingan kehidupan akhirat itu dengan perbandingan kehidupan dunia, 1000 tahun di dunia ini, 1 hari di akhirat. Ya. Jadi kalau kita umpamanya celaka di akhirat, menyesal betul kita itu. Ya. Karena abadi. Kalau kita umpamanya kurang beruntung di dunia ini, waktunya tidak lama, singkat. Ya. Fatasawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Nah, ini yang kita selalu diingatkan untuk mempersiapkan bekal. Ini yang harusnya setiap terjadi pergantian tahun, ini yang harus kita pikirkan atau kita renungi, sudah adakah bekal kita? Karena sesungguhnya kehidupan berikutnya itu tinggal menikmati bekal. Apa yang kita siapkan di dunia ini, bekal apa yang kita siapkan itu yang akan kita nikmati. Jadi jangan sampai kita belum punya bekal. Ini yang harus kita selalu diingatkan. Kemudian di ayat yang lain dikatakan, Innal lazina amanu wal lazina hajaru wa jahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Ada 3 hal yang diingatkan kepada kita untuk senantiasa kita perhatikan. Yang pertama, allazina amanu, iman kita. Iman kita senantiasa kita harus perhatikan betul. Kenapa iman kita harus perhatikan betul? Karena iman inilah yang kita harapkan untuk bisa menyelamatkan kita, baik di dunia ini, terlebih-lebih di akhirat nanti. Sehingga setiap hari Jumat, oleh para khatib berkewajiban untuk mengajak kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwanya. Karena iman dan takwa kita itu punya potensi untuk bisa bertambah, tapi juga punya potensi untuk bisa berkurang. Sebab itu kita berharap semuanya mudah-mudahan iman kita itu seiring dengan bertambahnya usia kita semakin bertambah, jangan sampai dia berkurang. Ya. Kemudian yang kedua, wallazina hajaru. Senantiasa kita berharap atau berusaha untuk berhijrah. Berhijrah tentu bukan hijrah seperti yang dilakukan Rasulullah, tapi berhijrah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, lalu kita menggantinya dengan kebaikan-kebaikan. Jadi, orang berhijrah itu tidak mesti meninggalkan kampung halamannya seperti Rasulullah, tapi orang yang tadinya biasa melakukan kebiasaan-kebiasaan melakukan maksiat, lalu dia ganti dengan melakukan kebaikan-kebaikan, itu pada hakikatnya dia berhijrah jalan Allah Subhanahu wa taala. Biasa kita saksikan ada saudara-saudara kita yang tadinya nakal, yang tadinya tidak pernah ke masjid, lalu tiba-tiba dapat hidayah, ya, dia jadi rajin di masjid, rajin ibadah, dan tinggalkan semua kebiasaan buruknya, itu orang berhijrah itu. Ya. Tapi jangan sebaliknya. Biasa juga ada kita saksikan tadinya rajin di masjid, tiba-tiba hilang. Nauzubillah. Ya, jangan sampai itu terjadi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah wajahadu fisabilillah. Kita senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad tentunya bukan juga berperang. Karena kalau kita di daerah yang merdeka seperti kita ini,
Tidak penting itu membuat perang, mau angkat pedang, mau angkat senjata, tidak. Tidak. Ya. Tapi kita bukan berarti tidak ada musuh kita. Musuh kita umat Islam Indonesia itu adalah ada dua. Yang pertama adalah kebodohan. Yang kedua adalah kemiskinan. Jadi kita umat Islam di Indonesia ini betul kita banyak. Tapi yang memegang posisi-posisi penting banyak saudara-saudara kita yang agama lain. Kenapa demikian? Mereka punya potensi di situ. Mereka punya pendidikan yang baik. Sehingga inilah yang menjadi tugas kita semua, bagaimana mempersiapkan pendidikan generasi muda kita. Ya, anak-anak kita, cucu-cucu kita persiapkan pendidikannya, sehingga mereka bisa bersaing ke depannya. Dengan harapan, kalau mereka sudah punya pendidikan yang baik, maka bisa memperbaiki kehidupan ekonominya ke depan. Sehingga musuh kita yang dua itu, kebodohan dan kemiskinan, itu ke depan itu bisa dijawab oleh anak cucu kita, insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wasikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala at-taqwa libasas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati qadir hajar. Rabbana taqabbal minna innaka antal wahhab wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullaha allazim yashkurukum wa la zikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.